Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang ancaman online. Ancaman online adalah salah satu dampak dari penggunaan internet. Jadi, dampak penggunaan internet itu ada yang positif dan ada yang negatif. Positifnya, internet dapat mengasah kreativitas dan mengembangkan keterampilan. Sementara dampak negatif dari penggunaan internet itu adalah terjadinya ancaman online atau tindak kejahatan yang memanfaatkan internet. Bentuk-bentuk ancaman online ada 5. Yang pertama, cyberbullying. Yang kedua, konten tidak pantas. Yang ketiga, serangan spam, spyware, dan phishing. Yang keempat, plagiarisme. Dan yang kelima, pembajakan produk digital. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama, bentuk ancaman digital cyberbullying. Cyberbullying adalah bentuk kekerasan yang dilakukan secara online atau melalui telepon seluler oleh orang lain. Contohnya, menyebarkan isu-isu palsu, mengunggah foto-foto yang mengganggu kenyamanan orang lain, tindakan ancaman, dan tindakan pemerasan. Nah, apa yang harus kita lakukan jika mengalami cyberbullying? Yang pertama, jangan merespon. Yang kedua, jangan membahas aksi pelaku. Yang ketiga, berbicara pada orang yang dipercaya seperti orang tua atau guru. Yang keempat, simpan semua bukti. Yang kelima, blokir pelaku. Dan yang keenam, laporkan ke pihak berwenang jika perlu. Nah, cara untuk mencegah cyberbullying, yang pertama, selalu berperilaku santun di dunia maya. Yang kedua, jangan menyebarkan data pribadi di akun media sosial. Yang ketiga, tingkatkan empati dan rasa peduli terhadap kondisi orang lain. Dan yang keempat, menyosialisasikan bahwa perilaku cyberbullying termasuk perbuatan tercela. Bentuk ancaman online yang kedua adalah konten tidak pantas. Konten tidak pantas meliputi perkataan, pesan, atau gambar yang mendorong kebencian, kekerasan, dan penindasan. Hal yang perlu kita lakukan jika terlanjur menerima konten tidak pantas. Yang pertama, jangan menyebarkan ke orang lain. Yang kedua, beri peringatan pada orang yang mengirim bahwa itu melanggar hukum. Yang ketiga, jangan takut mengkomunikasikan kepada guru atau orang tua. Dan yang keempat, tegur langsung dengan mengajak orang tua atau guru. Nah, bentuk ancaman online yang ketiga adalah serangan spam, spyware, dan phishing. Spam adalah email sampah yang masuk ke kotak surat elektronik tanpa kita kehendaki. Spyware adalah program yang bersembunyi di dalam komputer. Malware adalah program berisi kode berbahaya termasuk diantaranya virus, worm, dan trojan. Sementara phishing adalah aksi penipuan online yang mencoba mencuri data-data penting pengguna internet. Nah, langkah-langkah untuk mencegah serangan spam, spyware, dan phishing yang pertama yaitu hindari mengunduh konten terlarang dari situs yang tidak terpercaya. Yang kedua, pastikan tidak membuka link atau surel dari orang yang tidak dikenal. Yang ketiga, pasang software anti-spam di komputer. Yang keempat, selalu perbarui antivirus di komputer. Nah, bentuk ancaman online yang keempat itu ada plagiarisme. Plagiarisme atau yang lebih sering disebut dengan plagiat adalah kegiatan meniru, menjiplak atau mengambil karya dari orang lain dan mengakuinya seolah karya sendiri. Cara mencegah plagiarisme ini yaitu selalu tuliskan sumber atau referensi dari artikel yang kamu bagikan kepada orang lain.
Bentuk ancaman online yang kelima adalah pembajakan produk digital. Pembajakan produk digital adalah kegiatan menyalin dan menyalurkan produk digital seperti gambar, video, atau musik secara ilegal atau tidak sah secara hukum. Cara mencegah pembajakan produk digital ini yaitu hindari memperbanyak dan menyebarkan konten yang dijual secara bebas dan terlarang, seperti musik, film, dan buku digital. Nah, anak-anak, untuk tugas kalian di rumah, jawablah pertanyaan berikut di buku latihan TIK kalian. Demikian video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.